Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, marilah kita membuka majlis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Dengan nikmat Allah kita masih dapat menghembuskan nafas kita. Dengan izin Allah dan taufik dari Allah kita bisa mengunjungi salah satu rumahnya pada kesempatan sore hari ini. Dan berkat rahmat Allah kita bisa beribadah, kita bisa bertaqarrub untuk memenuhi tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Dan ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini, ba'da salat asar ini, adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang akan mencegah kita dari murka Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dan juga dibawakan oleh Imam Suyuti dalam Jami'us Shaghir. Beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka, Allah marah dengan setiap orang yang menguasai ilmu dunia namun bodoh terhadap ilmu akhiratnya. Ia bisa menjelaskan bidang dunianya dengan fasih, dengan detail, secara komprehensif, namun ketika ditanya tentang makna la ilaha illallah, dia hanya bisa diam membisu. Ketika ditanya tentang makna wa anna Muhammadan Rasulullah, dia tidak bisa menjawab. Ketika ia ditanya bagaimana salat yang benar, ia hanya bisa tersenyum simpul. Orang yang tidak mengerti masalah akhiratnya dan hanya memfokuskan diri dalam masalah dunia, maka dia hanya menjadi hamba Allah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah ketika pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk menambah khasanah ilmu agama kita, sehingga kita bisa membentengi diri kita dari murka dan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan sore hari ini adalah pertemuan perdana kita setelah bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima puasa kita, salat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Allah berkenan menerima zikir kita, salawat kita, doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima iktikaf kita, infak dan sedekah kita, atau zakat yang kita keluarkan. Mungkin ada yang mengatakan, bukannya sudah basi Pak Ustadz? Ini kan sudah lebih dari 2 minggu yang lalu. Para ulama kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, setelah selesai beribadah di bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah setiap hari selama 6 bulan agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. 6 bulan jemaah sekalian, sittata ashhurin an yataqabbala minhu. Mereka senantiasa berdoa setiap hari, setiap malam selama 6 bulan agar Allah berkenan menerima amal ibadah yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi kalau baru 2 minggu masih segar, masih hangat-hangatnya, jangan sampai kita lupakan. Karena jika kita beribadah dan ibadah kita tidak diterima di bulan Ramadan, maka celaka kita. Rogima anfu rajulin, kata Nabi, celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan
Ramadan mendatangi kehidupannya, tuman salaha, lalu berakhir, walam yukfarlah, dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Kata Nabi, celaka orang seperti itu. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita memasuki kajian atau materi rutin kita, saya ingin mengingatkan bahwa diterimanya amal ibadah itu memiliki indikator, memiliki tanda, memiliki ciri. Memang benar, Allah tidak pernah memastikan dan memberitahukan kepada kita amal ibadah kita diterima atau tidak. Saya rasa belum ada yang dapat broadcast dari langit yang mengatakan selamat, amal ibadah Anda diterima oleh Allah. Sudah ada yang dapat broadcast seperti itu? Saya rasa tidak ada. Namun Allah baik sekali dengan kita. Allah memberikan indikator atau memberikan indikasi amal-amal siapa saja yang diterima olehnya. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Dan indikator ini harus kita ketahui pada hari-hari ini, khususnya pada bulan Syawal, sebagai bekal menatap hari-hari berikutnya. Para ulama mengatakan, tanda amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah adalah amal ibadah kita itu sendiri setelah bulan Ramadan. Jadi orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah di bulan Ramadan, dia tidak meninggalkan amal ibadah setelah Ramadan. Dia tetap puasa di bulan Syawal, dia tetap berzikir di bulan Syawal, dia tetap berkunjung ke rumah-rumah Allah di bulan Syawal, lalu bulan-bulan berikutnya. Para ulama memiliki kaidah, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Salah satu ganjaran dari sebuah ibadah yang diterima adalah ibadah yang berikutnya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita di bulan Syawal ini cerminan apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak di bulan Ramadan. Dan berikutnya serta selanjutnya. Apa dalilnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, innal khaira la ya'ti illa bi khair. Renungkan sabda ini hadirin sekalian. Nabi mengatakan, sesungguhnya kebaikan yang sejati tidak akan melahirkan kecuali kebaikan berikutnya. Saya ulangi, sesungguhnya kebaikan yang sejati itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan berikutnya. Artinya apa? Mari kita gabungkan dan sambungkan dengan Ramadan. Jika puasa Ramadan kita, salat wajib atau tarawih kita, infak, sedekah dan zakat kita, zikir kita, salawat kita, doa kita dinilai oleh Allah sebagai kebaikan yang sejati, bukan hanya gerak tubuh, bukan hanya ucapan lisan, bukan hanya lapar dan dahaga, bukan hanya memanjatkan tangan, namun benar-benar dinilai oleh Allah sebagai kebaikan yang sejati, maka amal ibadah kita di bulan Ramadan akan mengarahkan kita untuk beribadah di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Ini yang harus kita renungkan. Jika amal ibadah kita benar-benar berkualitas di bulan Ramadan kemarin, maka akan memberikan pengaruh ke dalam kehidupan kita pada detik-detik ini, pada bulan ini, pada bulan depan, pada 2 bulan yang akan datang. Namun kalau yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang lalu hanya menahan lapar dan haus, hanya menggerakkan kedua bibir kita saja, hanya mengangkat tangan kita tanpa ruh, tanpa nyawa, tanpa keikhlasan, tanpa makna,
dan tidak dinilai sebuah kebaikan oleh Allah, walaupun diagungkan manusia, dibanggakan manusia, dipuji oleh manusia, maka amal ibadah tersebut dalam tanda kutip mandul jamaah sekalian, tidak bisa melahirkan amal ibadah berikutnya, berhenti sampai di bulan Syawal. Begitu lebaran usai sudah amal ibadah. Yang pada saat Ramadan sering datang ke masjid tidak pernah datang lagi di bulan Syawal. Itu berarti Allah tidak menilainya sebagai sebuah kebaikan sejati. Karena sabda Nabi ini, Nabi mengatakan innal khaira la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya kebaikan yang sejati, benar-benar sebuah kebaikan yang menilai langsung Allah, bukan manusia, maka tidaklah akan mendatangkan kecuali kebaikan berikutnya. Maka renungkanlah ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa ibadah-ibadah kita di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan-bulan berikutnya, itu adalah cermin bagaimana kualitas ibadah kita di Ramadan yang lalu. Itu nasihat pertama sebelum kita memasuki kajian rutin kita. Nasihat yang kedua jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, marilah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi hamba Ramadan, bukan menjadi hamba sebuah bulan. Kita menjadi hamba Allah. Para ulama pernah ditanya, mana yang lebih baik, Sya'ban atau Rajab? Apa kata beliau? Kunu rabbaniyin, jadilah hamba Allah dan jangan jadi hamba Sya'ban. Artinya beribadahlah kepada Allah tanpa mengenal dimensi waktu. Kalau kita hanya beribadah di sebuah bulan saja, lalu kita pensiun di bulan berikutnya, maka seakan-akan kata para ulama, kita adalah hamba bulan tersebut, bukan hamba Allah. Ini yang perlu kita renungkan. Kalau benar-benar kita beribadah kepada Allah, maka kenapa sikap kita berbeda dengan Allah, dengan perbedaan bulan dan waktu? Bukankah Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah yang kita ibadahi di bulan Syawal? Kalau Allahnya sama, kita mengatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa, maka mengapa kita bedakan? Mengapa kita bedakan? Maka nasihat yang kedua jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang ketiga yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke kajian rutin kita, Ramadan banyak memberikan pelajaran kepada kita, banyak memberikan mutiara hikmah kepada kita. Ramadan bukan hanya sebuah bulan yang isinya ibadah dan gerakan anggota badan, namun banyak hikmah, banyak mutiara, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Dan di antara pelajaran-pelajaran tersebut, Ramadan mengajarkan kita untuk mencintai ilmu. Ramadan mengajarkan kita untuk mencintai ilmu. Bagaimana tidak? Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Makanya nama lain dari Ramadan apa? Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan kemarin kita dilatih oleh Allah untuk semakin akrab dengan Al-Quran, untuk semakin sayang dengan Al-Quran. Kita dilatih oleh Allah tanpa kita sadari untuk menambah porsi kita bersama Al-Quran. Betapa banyak orang yang berhasil mengkhatamkan Al-Quran, sebuah amalan yang tidak ia lakukan atau tidak berhasil ia lakukan di bulan-bulan yang lain. Betapa banyak orang semangat tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, mendengarkan kajian yang di dalamnya penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita
Di bulan Ramadan kemarin diajak mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, diajak sholat dengan ayat-ayat yang lebih panjang daripada yang biasanya kita baca. Kalau biasanya kita baca kulhu atau kuliah dan kulhu kuliah lagi. Ketika salat tarawih kita berdiri di belakang imam yang membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kita berdiri di belakang imam yang membaca surat An-Nisa, surat Al-Kahfi mungkin, surat Yasin mungkin, dan surat-surat yang lain. Kita diajak semakin dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sumber ilmu agama. Al-Quran adalah sumber ilmu agama. Maka ketahuilah pesan yang ingin Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, yang hendaknya kita pahami setelah Ramadan, bahwa kita diajak untuk mencintai Al-Quran, diajak mencintai ilmu agama. Jangan hanya berinteraksi dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran sebatas bulan suci Ramadan. Ini keliru. Kajilah Al-Quran walaupun Ramadan telah berakhir. Pelajarilah Al-Quran walaupun Ramadan telah berakhir. Baca adalah hal yang penting, tapi baca saja tidak cukup. Di samping kita membaca Al-Quran, hendaklah kita mengkaji maknanya, tafsirnya, hukum-hukumnya, adab-adab yang ada di baliknya. Karena Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an? Apakah karena hati mereka yang mati? Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, di antara mutiara hikmah yang hendaknya melekat di dalam hati kita setelah Ramadan adalah mencintai ilmu, mencintai majelis ilmu. Karena kita sudah dilatih oleh Allah pada saat Ramadan kemarin untuk benar-benar berinteraksi dengan sumber ilmu agama kita, yaitu Al-Quranul Karim. Jangan hanya sekedar dibaca, karena banyak sekte sesat pun rajin baca Al-Quran. Kita tahu salah satu sekte sesat adalah Khawarij, sekte yang ekstrim di dalam Islam. Dan ini bukan kita yang mengatakan, Nabi yang mengatakan. Terima kasih Pak. Dalam hadis Bukhari, sekte Khawarij adalah sekte yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dan salah satu dari mereka, Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Tahukah kita mereka pun juga membaca Al-Quran? Bahkan Nabi yang mengatakan tentang mereka dalam hadis Bukhari, yaqra'una al-Quran wa la tujawizu taraqiyahum. Mereka pun membaca Al-Quranul Karim, namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya apa? Mereka nggak paham apa yang mereka baca. Dengan demikian, pemahaman itu hal yang sangat penting. Maka pelajarilah Al-Quran setelah bulan suci Ramadan. Dan kita harapkan berkumpulnya kita pada sore hari ini adalah salah satu upaya untuk dapat mengkaji dan membahas Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pelajaran dan mutiara hikmah yang kita pelajari saat bulan Ramadan kemarin adalah Ramadan mengajarkan keikhlasan kepada kita. Ramadan mengajarkan keikhlasan. Dari sisi mana jamaah sekalian? Dari sisi puasa itu sendiri. Kenapa demikian? Karena puasa adalah amalan rahasia. Amalan ini unik hadirin. Berbeda dengan salat, berbeda dengan zikir, berbeda dengan haji atau umrah. Jika kita salat, maka paling tidak teman satu saf dengan kita atau teman sebelah kita tahu kita sedang salat. Kalau kita sedang zikir, kita naik kendaraan umum atau kita naik angkot sambil berzikir, orang bisa melihat mulut kita komat kamit dalam berzikir walaupun tidak pakai suara. Kalau kita haji atau umrah, jangankan satu kloter, satu kampung tahu kita sedang haji atau umrah. Adapun puasa tidak.
teman sebelah kita tidak tahu dengan pasti apakah kita berpuasa apa tidak pada saat itu. Bisa jadi orang yang tidak puasa lebih lemes daripada orang yang berpuasa. Ibadah ini ibadah rahasia, hadirin. Dan semakin rahasianya sebuah ibadah, peluang riya, sum'ah, tidak ikhlas semakin kecil. Kenapa demikian? Karena begini, penyakit ketidakikhlasan itu apa sih? Kan riya ya. Riya itu apa? Memperlihatkan amalan kepada orang lain agar dipuji. Selain riya, soulmate-nya riya apa? Sum'ah. Ini teman sejatinya si riya. Si sum'ah ini artinya apa? Memperdengarkan ibadah kepada orang lain agar dipuji. Kita pulang umrah, kita ceritakan betapa hebatnya kita tawaf di sana agar dipuji orang, maka itu sum'ah. Dari sini kita bisa menarik pelajaran bahwa penyakit ketidakikhlasan itu membutuhkan orang lain, membutuhkan pujian orang lain, pengetahuan orang lain. Kalau tidak ada orang lain, atau kalau orang lain tidak tahu amal ibadah kita, kita sulit untuk riya atau sum'ah. Iya atau tidak? Orang beribadah agar mendapatkan status sosial, mereka butuh orang lain. Kalau orang lain tidak tahu, bagaimana dia bisa riya? Makanya apabila kita beribadah di hutan belantara, insya Allah nggak riya, karena nggak ada orang di sana. Kalau masih riya juga kebangetan itu namanya. Karena yang ada di sana hanya badak bercula satu, harimau Sumatera, lalu orang utan. Masih riya sama orang utan, kebangetan, kan begitu. Jadi kalau tidak ada orang lain, kita tidak akan riya atau sum'ah. Riya itu butuh makhluk lain. Namanya juga tidak ikhlas. Apa sih tidak ikhlas? Mensekutukan Allah. Jadi kita butuh makhluk lain untuk syirik. Nah, kalau amal ibadah kita tidak diketahui oleh orang lain, maka peluang untuk riya dan sum'ah itu kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, ini menarik jamaah sekalian. Selama 1 bulan penuh kita dididik untuk ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita sadari. Saat kita berpuasa, kita sedang mengerjakan amalan rahasia yang hanya diketahui oleh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi'u bih. Puasa itu untukku dan aku yang langsung akan mengganjarnya. Maka pesan ini hendaknya kita bumikan setelah Ramadan. Terapkan keikhlasan pada saat kita sholat, terapkan keikhlasan pada saat kita zikir, terapkan keikhlasan pada saat kita infak dan sedekah. Karena ikhlas itu susah, ikhlas itu berat, ikhlas itu rumit, ikhlas itu tidak mudah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud syirik kecil ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Riya, beramal lalu diperlihatkan agar dipuji oleh orang lain. Nabi mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalian itu kata ganti orang keberapa? Ingat nggak pelajaran bahasa Indonesia di SD dulu? Yang bahasa Indonesianya dapat 9 siapa dulu? Hah? Kalian tuh kata ganti orang keberapa? Ibu-ibu? Dulu ada pelajaran bahasa Indonesia apa bahasa Belanda dulu? Kata ganti orang keberapa? Hari itu saya lagi nggak masuk Pak Ustadz. Subhanallah. Kata ganti orang ketiga apa kedua? Kedua.
kedua, plural atau jamak. Apa maksudnya? Kalau kata ganti orang pertama yang berbicara, kalau tunggal aku, saya, kalau plural atau jamak kami. Kalau kata ganti orang kedua, yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di hadapan pembicara, yang ada di lokasi pembicaraan. Kalau tunggal, kamu, Anda, saudara, atau kalau banyak, kalian. Kalau kata ganti orang ketiga yang tidak ada di lokasi pembicaraan, kalau tunggal itu dia, ia, dan kalau plural atau jamak mereka. Ingat pelajaran ini? Ini kita ngaji apa sih Pak Ustadz sebenarnya? Kok ada bahasa Indonesia segala? Mohon maaf agak memecah konsentrasi jamaah sekalian, tapi ini penting. Saya ingin menjelaskan, Nabi itu kalau bersabda pakai wahyu. Allah yang berfirman di awal surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi Nabi nggak kayak kita kan suka asbun ya. Tapi Nabi nggak pernah. Nabi selalu detail, terperinci karena wahyu. Karena setiap yang keluar dari lisan beliau ada konsekuensi hukum. Nah, dalam ayat hadis ini Nabi menggunakan kata ganti orang kedua, kalian. Berarti yang dimaksud hadis ini siapa? Orang-orang yang hadir di lokasi pembicaraan. Antum hadir tidak pada saat itu? Ada yang hadir angkat tangan? Tidak ada. Yang hadir adalah siapa? Sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi kalau kita boleh terjemahkan hadis ini, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian para sahabatku, riya. Allahu akbar. Jadi yang dikhawatirkan Nabi dalam hadis ini bukan kita. Alhamdulillah Pak Ustadz, berarti bukan saya ya. Bukan begitu pola pikirnya. Kalau sahabat saja dikhawatirkan, apalagi kita. Hadirin sekalian, yang dikhawatirkan Nabi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menginfakkan setengah hartanya, 50%. Kalau kita punya 5M, maka diinfakkan 2,5M. Pernah kita menginfakkan 50% dari harta kita? Subhanallah, 2,5% aja suka lupa, apalagi 50%. Yang dikhawatirkan Nabi SAW adalah orang-orang seperti Abdullah bin Amr bin As, ahli ibadah pada saat itu, yang puasanya puasa Nabi Daud dan khatamannya 3 hari sekali. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Abdullah bin Amr bin As. Ini di luar Ramadan, bukan di Ramadan. Subhanallah. Ada yang 3 hari khatam. Ini yang dikhawatirkan riya. Yang dikhawatirkan orang-orang sekali Abu Bakar yang pernah menginfakkan semua hartanya. Semua hartanya. Itu yang dikhawatirkan Nabi SAW. Kalau orang-orang sekali mereka dikhawatirkan belum mencapai titik aman, bagaimana dengan kita yang ibadahnya pas-pasan? Pas lagi sadar ibadah, pas kumat lupa, kan begitu. Itu pun gak banyak. Makanya kata-kata saya ikhlas pada zaman itu sebuah statement yang sangat mahal. Sedangkan pada zaman ini murah sekali harganya. Semua mengklaim saya ikhlas. Semua mengklaim saya ikhlas. Dulu para ulama kita nggak berani mengklaim saya ikhlas. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, ini Imam Ahmad yang menghafal ribuan hadis, yang pernah disiksa untuk membela sebuah akidah, pernah dipenjara untuk mempertahankan sebuah ideologi yang ingin dibabat oleh penguasa pada saat itu. Imam Ahmad ketika ditanya, Anda ikhlas nggak selama ini? Apa kata beliau? Ammal ikhlas fa'aziz. Adapun ikhlas adalah perkara yang sangat susah. Sedangkan saya hanya berusaha sekuat tenaga. Gak berani mengklaim alhamdulillah saya ikhlas, saya ini lillahi ta'ala. Tidak. Ini Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala tidak berani mengklaim dirinya ikhlas.
Adapun orang zaman sekarang mudah sekali mengumbar keikhlasan, sampai maksiat pun ikhlas. Subhanallah. Coba kalau ada orang yang nyogok sekarang kepada oknum, apa pertanyaannya? Ikhlas nggak nih? Oh ikhlas Pak, ikhlas. Oh alhamdulillah. Subhanallah. Nyogok ditanya ikhlas. Yang namanya nyogok tuh nggak ada yang ikhlas. Nyogok tuh udah kepepet. Kalau ada cara lain nggak